mu'minina kitaban mawquta, kata Allah. Sesungguhnya salat atas setiap orang mukmin itu kitaban, diwajibkan, mawquta, dan telah ditentukan waktunya. Karena banyak umat muslim yang mengaku beriman kepada Allah, salatnya sesuka hatinya. Kapan dia mau salat, salat. Kapan dia senang, di situ dia salat. Salat itu telah ditentukan waktunya. Dan di mana posisi salat itu? Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya salat, kata Nabi. Pertanyaannya, Nabi salat kapan? Tepat waktu. Ketika muazin mengumandangkan azan, Nabi beranjak untuk sholat. Di mana Nabi sholat? Tepatnya di masjid. Ini agak-agak beda aku tengok kajian Ustadz ini. Iya, agak beda ini. Nanti karena ini ada kaitannya dengan tahun-tahun politik. Nah, ya. Sekarang inilah. Ini yang bapak-bapak semua, kalau saya lihat udah tua-tua kita ini. Kalaulah misalnya kita sedang memotong kuku di depan rumah, di teras, tiba-tiba lewat istri kita itu kan, lewat dia, kita panggil, "Dek, oh Dek," diam. Oh mungkin agak berbeda. "Sayang, oh sayang, bikinkan dulu abang kopi." Enggak diopeninnya, cuek dia. Kira-kira perasaan kita gimana? Yang hebat lah pula bini ini. Yang nggak taunya dosa. Jadi durhaka lah bini nanti. Itu selalu, ya? Atau apa yang dibilang suaminya misalnya nggak didengarkannya, kita merasa bahwa kita itu sudah memilikinya. Padahal kok kata orang Batak, padahal boto nautuori deh kata. Nggak tahu dia dulu 50 juta menuorinya. Ini dipanggil lakinya nggak mau dia. Taunya kau aku siapa? Suamimu yang harus kau turuti. Begitu terkadang kita merasa bahwa kita itu ketika tidak diopeni istri. Padahal kalau 50 juta ke 100 juta paling berapa tahun? 2 tahun dapat lah itu ya kan. Kita sudah merasa kita miliki dia. Nah sementara kita ini yang seutuhnya dimiliki oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun badan yang sehat yang kita miliki, kapanpun dia mau, dia bisa buat kita sakit. Harta yang kita miliki kapanpun bisa dihanguskannya. Mungkin jabatan yang kita miliki kapanpun kalau diinginkan Allah itu akan selesai. Jadi seutuhnya kita ini milik Allah. Belum lagi penciptaan kita itu luar biasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kita manusia ini sangat hina di hadapan Allah. Dari alaq. Nah, ketika kita sepenuhnya dimiliki oleh Sang Pencipta, kenapa kok ketika dipanggil oleh Allah melalui seorang muazzin, "Hayya 'alas shalah," Allah panggil kita, "Mari datang sholat, tunaikan kewajibanmu." Atas apa? Berapa banyak, berapa kali udara yang kau hirup dalam satu hari satu malam? Berapa tarikan napas? Berapa udara yang kita tarik ketika ingin tetap hidup di dunia ini? Allah hanya minta untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kenapa terkadang kita kok enggak mau? Kalau tadi istri kita enggak mengopeni kita, kita merasa dia ini jadi istri yang durhaka, yang tidak patuh sama suaminya. Nah coba istafti qalbak, kita tanya hati kita, kira-kira seperti apa? Nah, jadi di samping itu disambut lagi, "Hayya 'alal falah," kata Allah.
kemarilah, akan kuberi kau kemenangan. Gitu pun kita nggak datang juga. Terkadang orang yang merokok, belum habis lagi rokokku tanggung, masih setengah lagi, sayang, mubazir katanya. Ada pula yang bertukang, yang tanggunglah pula ini. Udahlah nanti aja, waktu zuhur itu kan lama sampai jam 3 katanya. Nantilah. Apalagi yang pula yang mengegrek dia, ini tanggung kali, mandi pula lagi segala macam. Artinya apa? Kita tidak begitu mengindahkan, padahal tujuan kita di dunia ini hanya itu. Nah, kemudian ada juga yang sholatnya dia lebih nyaman di rumah daripada di masjid. Lebih nyaman dia di rumah daripada di masjid. Kalau kata Ustadz Abdul Somad, kalau yang di masjid itu sholatnya perempuan. Cuma ya Ustadz ini? Iya. Kalau yang di rumah sholatnya itu perempuan. Kalau yang laki-laki bapak itu sholatnya di masjid. Sekarang ini banyak kita lihat. Ini kontes politik. Banyak para kandidat. Ini lain pula ini. Nggak apa-apa lah sedikit. Calon-calon mereka apa? Untuk mencari nama. Tapi ada juga yang ikhlas, ada. Mencari nama, sibuk membangun masjid. Kita ini udah terlalu banyak masjid. Sibuk membangun masjid, sibuk yang keren, sibuk yang ini itu segala macam. Pertanyaannya, when will the most built? Ketika masjid itu dibangun, siapa yang bertanggung jawab mengisinya? Bahkan kalau dilihat ada di Pekanbaru daerah Panam, ini masjid, lapangan kurang lebih 20 meter, sampingnya langsung masjid. Saking banyaknya masjid, tapi penghuni masjidnya itu sepi. Nah, jadi yang perlu kita sadari dan pikirkan Bapak hari ini adalah bukan seberapa banyak, seberapa megah masjid yang kita bangun, tapi seberapa siap kita untuk mengisi masjid tersebut. Kok masjid yang dibahas Ustadz ini? Karena memang masjid ini sekarang banyak yang kosong bangunannya. Yang di situ azan dia udah siap, dia azan, ditengoknya belum ada yang datang. Sholat sunnah dia siap sholat sunnah, ditengok tak ada juga. Mau imam, siapa pula makmumnya? Begitulah keadaannya. Jadi oleh sebab itu, mari, ini adalah kegiatan kita sehari-hari, rutinitas kita. Kalau kata teman saya, kembalilah ke jalan yang lurus katanya. Sama-samalah kita isi masjid itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah, disuruhnya kita semua bertaubat. Dalam surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah lam yakhsha illallah. Jadi sambungnya, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi kata Allah bahwa hanya orang-orang yang memakmurkan masjid saja yang beriman kepada Allah, yang takut kepada hari kiamat, kemudian dia melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Hanya orang-orang yang memakmurkan masjid saja yang beriman kepada Allah. Jadi ini adalah suatu kecaman bagi kita bahwa kalau kita tidak ke masjid, kalau kita tidak memakmurkan masjid, dalam bisa masuk sebagai orang yang tidak beriman. Ini surah At-Taubah. Nah, ada dulu sedikit lagi bisa ya kan? Dulu ada seorang sahabat Nabi namanya Sya'ban. Sya'ban ini adalah orang yang sangat rajin ke masjid. Jadi dia sebelum dapat waktu sholat, dia cepat itu meninggalkan rumahnya, dia ke masjid. Dan dia orangnya agak aneh.
Dia kalau ke masjid sholat nggak pernah di tengah atau di belakang imam. Dia selalu cari tempat yang paling sudut, di sudut dia. Sehingga bukan cuma jemaah yang lain, tapi Nabi juga tahu kalau yang di sudut pasti si Sa'ban. Jadi one day, suatu hari, Nabi tidak melihat kehadiran Sa'ban ketika sholat. Ditanya Nabi para sahabat, ada yang melihat di mana Sa'ban? Tidak ada yang menjawab. Karena Sa'ban biasanya hadir, maka Nabi mengundur pada saat itu sholat subuh. Diundur Nabi sholat, menunggu Sa'ban. Kemudian ada beberapa waktu mungkin Sa'ban tidak hadir, maka dilanjutkanlah sholat. Setelah selesai sholat, Nabi bertanya lagi, sudah ada Sa'ban? Belum. Kemudian Nabi bertanya, siapa yang tahu rumah Sa'ban? Ada satu sahabat yang menjawab, saya tahu persis di mana rumahnya ya Rasulullah. Baik, kalau seperti itu, bagi yang mau ikut, silahkan kita menuju rumah Sa'ban. Berangkatlah jemaah bersama Rasulullah menuju rumah Sa'ban. Alhamdulillah sampai ke rumah Sa'ban itu pas waktu duha. Waktu duha dari selesai sholat subuh. Jadi diperkirakan itu dalam perjalanan jalan kaki 3 jam. Dari masjid ke rumah Sa'ban 3 jam perjalanan 1 kali. Berarti kalau Sa'ban ke masjid sekali pergi 3 jam, pulang 3 jam, 6 jam untuk mendapatkan satu sholat subuh. Nah kemudian ketika sampai di rumah Sa'ban, Rasul mengucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab oleh seorang wanita, waalaikumsalam, sembari keluar dari pintu rumah. Ditanya Rasul, apakah benar ini rumahnya Sa'ban yang tadi tidak sholat subuh? Dijawab istrinya, iya benar ya Rasul. Kenapa Sa'ban tidak datang ke masjid? Dijawab istrinya, Sa'ban tadi pagi atau dekat subuh sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Sa'ban tidak datang ke masjid ketika dia sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian beberapa waktu ditanya oleh istri Sa'ban, ya Rasul, ada hal yang mengganjal dalam hatiku, ada yang ingin kutanyakan kepadamu terkait masalah Sa'ban. Ya silahkan ditanyanya seperti ini. Ada hal yang janggal ketika Sa'ban mau meninggal dunia. Ketika dia gorgoroh, Sa'ban mengucapkan 3 kalimat, yang setiap kalimat itu diawali dengan kata aduh. Apa kalimatnya kata Nabi? Yang pertama diucapkannya, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Kemudian yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Semakin bingung. Berikutnya yang ketiga, aduh, kenapa tidak semua? Itulah yang diucapkan Sa'ban ketika dia mau meninggal dunia. Jadi istrinya dan tetangga-tetangganya merasa janggal. Kemudian dijelaskan oleh Nabi, itulah Sa'ban, perjalanan hidupnya. Sa'ban ketika dia ke masjid, perjalanan dari rumah ke masjid itu 3 jam, pulang 3 jam. Nah kemudian ketika dia gorgoroh, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perjalanannya. Dari rumah ke masjid dinampakkan oleh Allah. Dan kemudian Allah juga menampakkan bukti daripada perjalanannya, bahwa semakin jauh kita melangkah dari rumah untuk ke masjid, maka semakin banyak pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sehingga Sa'ban mengucapkan, kenapa tidak lebih jauh rumahnya dari masjid? Bagaimana pahalanya? Dia yang 6 jam PP menjemput satu sholat. What about us? Gimana dengan kita? Berikutnya Nabi menjelaskan, kemudian
perjalanan Sa'ban dari rumah menuju masjid suatu hari, dia bertemu di tengah jalan dengan orang yang sakit kedinginan. Nah, sebelum berangkat ke masjid, Sa'ban itu kan dia kan subuh jam 5. Berarti kalau 3 jam dia berangkat, 4, 3 jam 2. Jam 2 malam dingin, Sa'ban memakai baju yang bagus. Kemudian karena malam dia merasa terlalu dingin, kemudian dia pakai baju satu lagi. Bajunya itu agak koyak, kurang bagus, lapis yang kedua. Kemudian dia berangkat. Di perjalanan dia jumpa orang yang kedinginan, sakit. Maka Sa'ban membuka bajunya, yang satu di luar, ditutupkannya pakai baju, dan dia juga sempat mengajak orang tersebut sholat ke masjid bersama. Nah, kemudian ketika gorgoroh itu dinampakkan Allah bahwa Sa'ban dengan ikhlas memberikan bajunya yang rusak kepada orang lain, Allah memberikan ganjaran surga bagi dia. Sehingga muncul dari bibir Sa'ban, aduh, kenapa kok enggak yang baru, yang second aja, yang rusak saja Allah berikan surga. Tentu kalau yang baru lebih bagus posisinya. Yang terakhir, ya, yang terakhir, ketika Sa'ban sedang berada di rumah, dia mau sarapan. Yang ada di situ sepotong roti dan segelas air susu. Ketika dia mau mulai menyantapnya, datanglah seorang tua yang di situ meminta. Dia katakan bahwa dia sedang lapar. Sudah beberapa hari dia tidak dapat asupan makanan. Lantas apa yang dilakukan Sa'ban? Dia potong roti itu, dibelahnya 2, bagi rata. Susu juga diambilnya gelas satu lagi, dibaginya setengah-setengah. Kemudian mereka menyantapnya. Dia makan roti dengan susu. Nah, ketika gorgoroh itu Sa'ban dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kasih orang sepotong roti dan setengah gelas susu. Allah balas dengan balasan surga. Maka dia muncul mengucap bibirnya, aduh, kenapa kok enggak semua? Karena yang setengah saja nilainya, balasannya diberikan Allah luar biasa. Nah, apalagi kalau semua. Artinya, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari perjalanan Sa'ban ini kita bisa mengambil iktibar bahwa Sa'ban yang jauh aja rumahnya, dia datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meramaikan masjid. Apatah lagi kita yang dekat, enggak jauh-jauh, dekat. Saking banyaknya masjid, terkadang di hutan pun kita dengar kita suara azan, karena pengeras suara sudah sangat banyak. Baru satu. Itu tadi satu, tapi yang 2 ini agak-agak sikitnya nih, 3 menit pun jadi. Yang pertama tadi sholat. Jadi Bapak, sholat itu adalah tujuan utama kita dilahirkan ke dunia ini. Maka oleh sebab itu sholatlah sesuai dengan waktunya, dan mari kita ramaikan masjid sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita rajin ke masjid, kita silih berganti ke masjid, maka orang-orang non-muslim pun tidak akan berani mengkecoh kita. Mereka adalah orang-orang yang ke masjid, berarti mereka taat sama Allah. Kalau taat sama Allah, Allah akan membantu segala pergerakan kaum muslimin. Yang kedua adalah yang kedua, silat. Bapak pandai silat? Pandai? Enggak. Silat lidah ya. Karena salah satu tanda mencintai dan dicintai Rasul, kita harus bisa silat. Kalau yang nggak bisa silat, nggak cinta sama Rasul. Setuju? Setuju? Agak-agak bingung. Abang yang saya, apa yang maksud Ustadz ini katanya? Oh, nggak belajar silat katanya. Harus. Maksudnya silaturahmi. Kita bina hubungan tali silaturahim. Kenapa kok itu bahasanya Ustaz? Iya, ini kontes politik sekarang. Jangan gara-gara beda partai tak cakapan. Ada dulu suami istri. Istrinya beda partainya, suaminya beda partainya. Sebelum sampai pemilihan akhirnya cerai orang itu. Jadi
silaturahim harus tetap dibina. Ya, gara-gara gitu ada dulu pemilihan yang tahun lalu, yang periode kemarin, udah meninggal saudaranya ditanam, bertekak di warung kopi, ketepatan beda yang dicalonkannya. Jadi sampai karena emosinya dibilangnya sama kawannya, ya udah kalau kayak gitu, kalau angkat jenazah, kau angkat kerangka keluargamu tuh dari tanah yang ku wakafkan itu, katanya. Besok digali kawan tuh, diangkat, putus silaturahim. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah, silaturahim itu harus dibina. Kata Nabi, la yadkhulul jannah qati' rahimah, tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Apalagi kalau hubungan tali silaturahim itu lebih dari 3 hari. Saya Ustaz, aku 3 bulan bagi, bisa. Apa kata Nabi? La yahillu li muslimin ayyuh jaro ahaw, tidak dihalalkan bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya. Faman hajara fawqa salasin, siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, famata, kemudian ia meninggal, dakhalan nar, maka dia pasti masuk ke dalam api neraka. Maka oleh sebab itu, apapun permasalahan, problematika yang kita hadapi, perselisihan yang kita hadapi, maka saling memaafkan. Apatah lagi kontes politik ini sangat luar biasa, ya. Jadi jangan gara-gara kontes politik ini nanti perwiritan yang sini dengan yang situ, yang sana pula datang calon anggota dewan yang ini yang agak merah-merah, yang perwiritan yang sini pula agak kuning-kuning, kan gitu. Jadi gara-gara itu nggak lagi tegur sapa, nggak lagi segala macam, jangan. Jadi jangan kita jadikan seperti itu. Siapapun yang mungkin ada di kampung kita mencalon, ya biasa aja. Ini terkadang pula silaturahim ini dibina karena mau kontes politik. Ada. Selama ini asal ditegur, diam ya. Giliran udah mau mencalon, lewat dia. Oh, kaca mobil itu tak pernah ditutup lagi, buka. Assalamualaikum. Rupanya tengok keluar nama yang mencalon, DPRD provinsi misalnya. Ya. Jadi membina silaturahim itu murni dari hati, jangan gara-gara mau mencalon. Nggak apa-apa mencalon, ya kan? Boleh, tapi jangan ketika mau mencalon ada ramah sama orang. Jadi di setiap lini kehidupan harus ramah. Terakhir, yang ketiga, bukti tanda cinta sama Rasul ialah tadi sholat. Silat yang ketiga adalah mengucapkan sholawat. Rajinlah kita baca sholawat. Kenapa kok penting? Seringkali kita lihat setiap pembukaan acara yang protokol itu mengatakan marilah kita mengucapkan sholawat kepada Nabi. Tidak ada, sikit yang baca sholawat. Padahal kata Nabi, orang yang ketika disuruh mengajak sholawat kepadaku, enggan dia membuka bibirnya mengucapkan sholawat, maka dia adalah umatku yang paling pelit. Jadi Pak, pas tadi ada mengajak sholawat, kira-kira tetangga sebelah tadi baca sholawat ya? Oh, di sini baca sholawat semua, tapi yang sana-sana ada enggak? Itu. Sini alhamdulillah baca sholawat semua. Jadi kalau disuruh membaca sholawat, maka kita baca. Oleh sebab itu kita baca sholawat dulu sedikit. Ya, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi jangan lupa untuk baca sholawat, apatah lagi hari Jumat. Jadi kata Nabi, siapa yang mengucapkan sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Karena bukan cuman ya kita manusia aja, Allah yang menciptakan Rasul juga bersolawat. Di hari Jumat itu selalu dibaca, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu mengucapkan sholawat kepada Nabi. Apatah lagi kita nanti yang butuh pertolongan Nabi. Maka oleh sebab itu rajin-rajinlah kita untuk mengucapkan sholawat. Udah agak lebih waktunya, mohon maaf atas kesalahan yang mungkin terlalu panjang. Kiranya saya mohon maaf, tapi nggak ada telepon yang interupsi, jadi saya teruskan, kan gitu. Lanjut. Nah, ya, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.